البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Ar-Ra'iyah karya Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zuquri asbahullah. Itu kitab yang berisikan tentang akidah Al-Firqatun Najiyah, yaitu akidahnya, keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana kita semuanya harus mengetahui biar tidak keliru dalam melangkah dan juga berakidah dengan akidah yang benar. Kita lihat halaman 13. Halaman 13 ini pantun yang pertama menjelaskan tentang sebab kenapa ditulisnya pantun ini. Sababu an-nadhmi, sebab ditulisnya pantun. Nah, itu benar. Nah, kita lihat pantun pertama itu qala asy-syekh asbahullah sa'ilun yatlubu natmal mukhtasar li'tiqadil qaumi ashabil athar. Artinya seorang penanya meminta agar dibikinkan pantun yang ringkas. Ini arti global ya. Li'tiqadil qaum ashabil athar, yaitu pantun yang ringkas untuk keyakinan para kaum, yaitu para pengikut asar, para pengikut hadis. Jadi berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinannya para salaf apa itu. Jadi ada orang minta pada beliau, kepada Syekh Abdul Hamid, agar dibikinkan pantun yang berisikan tentang akidahnya para salaf. Itu kesimpulannya. Kita lihat berikutnya. Qala asy-syarih, shin itu, shin yang tebal itu berarti syarahnya itu. Sa'ilun yatlub, maknanya adalah isyaratun ila ba'dil afadil. Ini memberikan isyarat kepada sebagian orang-orang yang punya keutamaan yang meminta agar dibikinkan pantun. Haitsu talaba minni, kata Syekh Abdul Hamid, yaitu orang tersebut minta dariku andima qasidatan mukhtasaratan, agar aku membikin pantun yang ringkas, menyusun qasidah pantun yang mukhtasar, yang ringkas. Tentang apa? Fi aqidatis salaf, tentang akidahnya para salaf. Wa dzalika ba'da an manna Allah azza wa jalla alayya, yang demikian itu setelah Allah Ta'ala karuniai aku. Ini masih pembukaan loh, jadi tidak terlalu penting, tapi perlu kita tahu biar nanti asal usul kitabnya tahu. Setelah Allah Ta'ala karuniai kami dengan kitab apa? Al-Mandumah Az-Zuquriyah. Ini asli kitabnya tebal. Al-Mandumah Az-Zuquriyah fi muhimmatil aqidah wal akhlaq al-islamiyah. Pantun yang dibikin oleh salah seorang dari marga suku Zuquri. Itu Syekh Abdul Hamid maksudnya. Yang berisikan tentang akidah dan juga akhlak yang penting terhadap agama Islam. Kita lihat, wa kanat fi mi'atain wa salasin baitan, waktu itu jumlahnya ada 230 pantun. Mi'atain wa salasina baitan, 230 pantun. Fa ajabtu at-talab ba'da sanah, kemudian aku penuhi permintaan tersebut setelah setahun. Setelah setahun kemudian baru beliau penuhi. Wa sya'allahu azza wa jalla an takuna al-ijabah fi safaratina ila Makkah al-Mukarramah. Dan waktu itu Allah telah kehendaki terpenuhi permintaan tersebut ketika kami safar ke Mekah. Jadi beliau kan di Yaman ya. Jadi beliau safar ke Mekah baru terpenuhi permintaan tadi. Wa aghlabul ilmi yakunu bitalabin aw su'alin wa hamdalik. Sahih. Kebanyakan ilmu itu dihasilkan pertama dari minta. Tolonglah kami diajari, tolonglah kami dibikinkan. Minta kan berarti kan, tolonglah kami dijelaskan tentang akidah para salaf. Nah, seringnya kebanyakan ilmu itu sumbernya karena meminta agar diajari ilmu. Yang kedua, soal bertanya. Awalnya dia nggak tahu, akhirnya bertanya jadi tahu. Dapat ilmu atau tidak? Dapat ilmu, makanya malu bertanya sesat di jalan. Istilahnya gitu kan. Apalagi ilmu agama harus kita ketahui. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul ilmi, ahlul dzikr, orang yang punya ilmu dari kalangan para ulama, para masyayikh Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau kalian benar-benar tidak tahu. Jadi bertanya ini kalau nggak tahu. Jadi kalau sudah tahu pada asalnya nggak perlu tanya. Tapi kalau sudah tahu, dia mau bertanya untuk meyakinkan pendapat dia, untuk meyakinkan apa yang dia yakini boleh. Tapi bukan untuk menguji dan mengetes.
Paham ya? Jadi pertanyaan yang diajukan kepada seorang ulama, kepada seorang ustadz atau seorang alim bukan tujuannya untuk menabrakkan pendapat satu dengan yang lainnya. Tapi tujuannya untuk apa? Dia udah tahu jawabannya, cuman untuk meyakinkan diri. Paham ya? Biar yakin dengan jawaban tersebut. Itu boleh. Nah, seperti kisahnya apa? Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam tahu nggak rukun Islam? Tahu, tapi waktu itu bertanya kepada Rasulullah, bayangkan itu. Akhbirni al-Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Bukan karena Jibril nggak tahu. Beliau tahu tujuannya apa? Mengajari yang lainnya. Akhirnya para sahabat menjadi apa? Menjadi punya ilmu dan tahu. Semula nggak tahu. Jadi pahami ya. Kadang-kala pertanyaan diajukan fungsinya apa? Agar yang lainnya juga tahu. Itu nggak masalah. Yang dilarang itu para ulama telah menyebutkan yaitu mengajukan suatu pertanyaan untuk apa? Menabrakkan pendapat syekh yang satu dengan yang lainnya. Jadi tujuan sudah jelek tujuannya. Paham ya? Untuk bikin rusuh atau yang semisalnya. Naam. Kita lihat di sini. Nadma kharaja bihi an-nasr. Nadm itu artinya pantun. Keluar dari pantun adalah an-nasr. Nasr tulisan biasa. Artikel biasa namanya nasr, nasrun. Kalau bahasa Arabnya. Kalau nadmun itu pantun bentuknya. Pantun puisi. Dalam bahasa Indonesia pun ada puisi kan? Ada pantun, ada puisi, ada yang tulisan biasa ya kan? Nah, dalam bahasa Arab juga ada. Kalau pantun namanya nadmun. Kalau tulisan biasa, artikel biasa, susunan biasa namanya nasrun. Kata beliau al-mukhtasar kharaja bihi al-mutawwal. Masya Allah. Meminta agar dibikinkan pantun yang ringkas. Berarti keluar dari ucapan ringkas apa? Yang panjang lebar dan tebal. Karena ada. Seperti akidah Safariniyah itu ada tebal itu ya. Nah, pantunnya. Kata beliau, li'tiqadi, untuk suatu keyakinan, maksudnya yang diminta itu adalah pantun yang berisikan tentang keyakinan, ai ma'aqada 'alaihil qalb, maksudnya sesuatu yang diikat, diyakini oleh hati. Itu yang diminta oleh mereka. Fa in kana sahihan fa huwal i'tiqadus sahih, ini keyakinan. Jadi keyakinan itu adalah sesuatu yang melekat di dalam hati, keyakinan. Berarti amalan hati ya keyakinan ya, amalan hati. Fa in kana sahihan fa huwal i'tiqad as-sahih. Kalau seandainya yang melekat di dalam hati itu sahih benar, berarti itu keyakinan yang benar. Wa in kana fasidan, namun jika rusak, yang diyakini dalam hati yang melekat di hati rusak, fa huwal i'tiqadul fasid, maka itu keyakinan yang rusak. Contohnya apa? Meyakini adanya orang berjalan di atas air misalkan, orang terbang di udara misalkan. Itu keyakinan yang biasanya munculnya khurafat, khayalan-khayalan sufiyah. Makanya mereka hulu ekstrem terhadap salah seorang imam dari kalangan Hanabilah, yaitu Abdul Qadir Al-Jailani. Abdul Qadir Al-Jailani aslinya dari kalangan apa? A'immah madhabnya Hambali. Cuman orang-orang setelahnya dari kalangan Sufiyah mengagungkan melebihi kadarnya. Ya enggak? Sering antum dengarkan kan? Biasa orang Sufiyah tuh muji-muji tuh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sampai mereka kisahkan beliau bisa terbang di udara, itu khurafat semua itu. Nah, Allahul musta'an, wa illa beliau ada seorang imam aslinya. Kita lihat berikutnya. Li'tiqadil qaumi, al-qaum al-alif wal lam lil ahdi dhihni. Bahasa Arab al-qaum ini alnya di sini ahdi dhihni, yaitu sesuatu yang sudah tertik di benak. Jadi kaum ini maksudnya apa? Kita langsung tahu. Yang pasti itu para salaf itu loh. Secara spontan tolong kabarkan kepada kami keyakinan yang sahih yang dimiliki oleh kaum. Kaum siapa? Kaum salaf. Itu namanya ahdi dhihni. Secara spontan sudah terpetik di benak, itu maksudnya. Jadi pahami ya? Al-murad bihim ahlus shalah wal khair, itu kaum yang memiliki kebaikan dan memiliki apa? Kebajikan. As-shalah kebaikan, khair juga kebaikan, yaitu para salaf maksudnya. Karena para salaf itu sebaik-baik generasi. Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat. Kemudian setelah mereka itu para tabi'in, kemudian setelah mereka itu para atba'ut tabi'in. Masyaallah. Kita lihat berikutnya. Ashabil athar. Ayo, ini ashabil athar. Yaitu kaum yang mereka itu adalah orang-orang yang mengambil asar, mengambil dalil. Jadi beragama bukan dibangun di atas logika atau akal, bukan dibangun di atas hawa nafsu, tapi dibangun di atas dalil. Lihat ini. Ai alladzina ya'khuduna bi atharin nabi sallallahu alaihi wasallam bi atharis salafil kiram. Yaitu orang-orang yang mereka mengambil asarnya nabi, yaitu maksudnya hadis nabi. Asar itu kalau nisbahkan nabi itu hadis maksudnya. Yang mengambil dari hadis-hadisnya nabi dan juga mengambil apa? Nah, barakallahu fiik, asarnya para salaf al-kiram, atau diartikan dengan makna yang kedua, yaitu orang-orang yang mengambil dari jejaknya Nabi SAW dan jejaknya para salaf. Maksudnya apa? Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ridwanullah alaihim ajma'in. Wa hadha huwal muta'ayyin 'alal muslimin. Inilah yang wajib
untuk kaum muslimin seharusnya, jami'an semuanya, an ya'khudhu aqidatahum 'anis salaf. Hendaknya mereka mengambil keyakinan mereka dari para salaf itu yang selamat. Tapi sayangnya mereka justru mengambil akidahnya dari pembesar-pembesar mereka, mbah-mbah mereka, nenek moyang mereka, sehingga ketika dinasihati tinggalkan berhala, jangan nyembah patung, jangan nyembah ini, apa hujah mereka? Dahulu ini bapak-bapak kami melakukannya. Ujung-ujungnya Pak asabiyah fanatik terhadap bapak pembesarnya, terhadap pendahulu mereka yang tidak saleh. Lihat itu. Jadi fanatik berbahaya sekali. Nah, kita lihat di sini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Masyaallah, lihat ini. Wasiatnya sangat luar biasa. Nah, di antara wasiat yang Rasulullah wasiatkan adalah apa? Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Karena kisahnya panjang itu. Fa innahum man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka barang siapa yang masih hidup di antara kalian setelah aku meninggal nanti, niscaya kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Apa nasihat Rasulullah SAW? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ya, sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian abdu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Kenapa kau milih gigi geraham? Karena gigitan yang paling kuat adalah gigi geraham. Gigi seri itu tidak terlalu kuat. Gigi taring juga kuat, tapi gigi geraham sangat kuat sekali. Maksudnya, peganglah sunnah itu seerat mungkin. Karena akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini, imam fitnah harta, atau fitnah tahta, kedudukan, jabatan, atau fitnah wanita, itu kalau nggak kuat bisa apa? Lengser. Karena disebutkan dalam hadis itu apa? Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala din kal qabid 'alal jamri. Akan datang nanti di hadapan manusia suatu zaman yang orang itu sabar di atas agamanya, sabar di atas sunnah itu bagaikan menggenggam bara api. Bayangkan, bara api kan panas, banyak cacian, banyak makian, banyak gunjingan, tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Sabar di situ, harus kita hadapin. Kenapa? Karena yang kita pegang adalah as-sunnah. Panasnya bagaikan bara api tadi itu. Kalau nggak sabar, mundur ke belakang sangat disayangkan. Jadi ini nasihat untuk anak pribadi dan juga yang mendengar, barakallahu fiik, bahwasanya kalau udah kenal sunnah, kenal dakwah salafiyah, jangan pernah mundur ke belakang. Ima istiqomah atau maju ke depan. Istiqomah bagus, maju ke depan lebih bagus lagi, mundur ke belakang sangat disayangkan. Kenapa? Karena mundur ke belakang dia berarti mengingkari dalil yang kita ketahui. Sudah tahu dalilnya dia langgar. Ke belakang lagi dia langgar lagi. Ke belakang lagi dia langgar lagi. Akhirnya ujung-ujungnya futur sudah enggak belajar lagi, wala'iyatubillah. Nah, itu sangat disayangkan sekali karena ada seperti itu. Biasanya faktor yang paling mendasar yang mereka kadang banyak alasan faktor ekonomi. Sabar. Faktor ekonomi itu kalau orang nggak sabar, imam mundur ke belakang tadi itu, wala'iyatubillah. Mundur ke belakang, banting setir, ya kan, ujung-ujungnya nggak ngaji lagi. Alasannya karena ekonomi. Aslinya kalau dia tuh paham tauhid yang benar, ekonomi itu undang-undangnya udah teratur di dalam Lauhul Mahfuz. Ini jatahnya si fulan, jatahnya Alan. Ini percaya atau tidak? Harus percaya. Paham ya? Bahwasanya undang-undang ekonomi itu, undang-undang perekonomian sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Itu sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? 50.000 tahun sebelumnya. Itu harus kita yakini. Kalau antum yakin, kita yakin, tenang udah. Tenang pikiran, tenang hatinya. Selama ada persediaan, ada yang kita makan, ada yang kita pakai untuk berikutnya, sabar aja. Insya Allah ada lagi setelahnya. Itu yakin saja udah. Paham ya? Kalau kita yakin di situ, tenang dah. Tapi kalau sudah nggak yakin ke situ, arahnya ke dunia, mana sempat duduk seperti ini? Anak yakin nggak sempat. Paham ya? Nah, di saat-saat masih ada kesempatan, terus kita berupaya menguatkan tawakal kita kepada Allah Ta'ala. Semakin kuat tawakalnya, semakin percaya bahwasanya rezeki sudah diatur semuanya. Selesai. Nah, kita lihat di sini. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi 'anil Irbad bin Sariyah. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi dari hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Wa qala Al-Auza'i rahimahullah, ini bagus sekali nasihat seorang imam. Al-Imam Al-Auza'i kunyahnya Abu Amr, namanya Abdurrahman bin Amr. Al-Imam Al-Auza'i Abu Amr, namanya Abdurrahman bin Amr, seorang imam Ahlus Sunnah. Beliau mengatakan, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadhakan nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafu laka bil qaul." Kalau dalam riwayat yang lain wa in zakhrafu laka bil qaul, tapi ini artinya juga sama. Akhrajahu Al-Ajuri fi Syariah. Artinya apa? Alaika bi athari man salaf, wajib atasmu meniti jejaknya para salaf. Wajib kita meniti jejaknya para salaf.
Wa in rafadhakan nas, walaupun manusia menolakmu. Banyak enggak orang yang menolak kita? Banyak. Bilang dakwah kita ekstrim, dakwah kita keras, dikit-dikit mengkritik, dikit-dikit mentahdir. Kalau tahdiran kritikan tepat pada sasarannya dengan dalil, tepat pada sasarannya dengan hujjah, enggak ada salahnya. Memang ahlus sunnah harus kayak gitu. Harus menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Lah kalau ahlus sunnah dakwah enggak mengkritik, dakwahnya enggak pernah mengkritik, enggak pernah menyinggung kebatilan, enggak pernah bantah kebid'ahan, berarti apa? Enggak ada bedanya dengan mereka. Dengan hizbiyun yang mereka bermudah-mudahan. Makanya orang hizbiyun dirangkul semua pihak. Kenapa? Enggak pernah bicarakan tadi itu. Coba kalau antum bicarakan ini bid'ah, enggak boleh. Ini sunnah, ini syirik, ini adalah kelompok sesat, ini adalah hizbiyun misalkan. Orang akan menjauh. Kenapa menjauh? Nah, di saat itulah terpisahkan antara hak dan batil situ. Tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa dikucilkan. Lihat ini. Alaika bi athari man salaf, wajib atasmu berpegang teguh dengan jejaknya para salaf. Wa in rafadhakan nas, walaupun manusia menolakmu. Wa iyyaka wa ara ar-rijal, hati-hati kamu terhadap pemikiran para tokoh. Jadi kalau berlandaskan dalam agama, jangan pernah berlandaskan menyandarkan agama kita kepada pemikiran para tokoh. Kenapa? Dikarenakan pemikiran para tokoh itu bisa keliru, bisa terjerumus dalam kebatilan. Tapi kalau kita ingin menyandarkan agama kita, sandarkanlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran was Sunnah tidak akan pernah berubah sejak dulu sampai nanti akhir zaman. Sedangkan pendapat-pendapat para tokoh bisa berubah-ubah. Antum ingat 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu, orang-orang yang dulu mengharamkan gambar makhluk nyawa, berdakwah di televisi haram, berdakwah dan video gambar makhluk nyawa haram, sekarang bolehkan. Dalil yang mereka pakai itu mengharamkan waktu itu sekarang masih utuh dalilnya. Dalilnya masih utuh, Al-Quran masih utuh, As-Sunnah masih utuh. Yang berubah pendapat mereka. Makanya kalau kita bersandarkan agama kita sandarkan kepada para tokoh, tokoh tergelimpang kita ikut gelimpang. Para tokoh tadi terjerumus dalam jurang kebinasaan, kita ikut terjerumus. Tapi kalau kita sandarkan kepada Al-Quran Sunnah, mereka terjerumus, diselamatkan enggak mau, kita selamat. Karena kita ngikutin Al-Quran dan As-Sunnah, itu yang paling aman. Karena kita nyaksikan, mungkin antum nyaksikan juga 10 tahun yang lalu bagaimana kalau masih ingat, orang-orang yang mengharamkan gambar makhluk nyawa sekarang bolehkan. Dalil yang mereka pakai itu masih utuh dalilnya. Tapi pendapat mereka yang berubah, bayangkan itu. Nah, ini berarti memberikan motivasi buat kita, sandarkan agama kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan kepada tokoh gurunya. Jadi kita bela seorang guru, bela seorang syekh, bela seorang ustadz sesuai dengan kadar berpegang teguhnya dia di atas As-Sunnah. Dah, tak. Berarti kalau dia di atas kebatilan, di atas kesesatan, maka tidak ada salahnya kalau setelah nasihat tegak padanya, kemudian malah nolak, bantah, bangkang, ngayal, tidak ada salahnya kalau dia jaga jarak. Karena berbahaya sekali syubhat itu ya. Kita lihat sini. Wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in zakhrafu laka bil qaul. Hati-hati kamu dari pemikiran para tokoh walaupun mereka menghias-hiasi untukmu dengan suatu ucapan. Jadi kadang-kala mereka ucapannya manis. Jadi ahlu bid'ah wad dhalal hizbiyun itu enggak semuanya enggak pandai bicara. Kebanyakan mereka malah pandai bicara mereka. Pandai bicara, pandai mutarbalikkan fakta. Udah. Manis mereka. Nah, makanya ada hadis yang lafadznya apa? Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya sebagian penjelasan itu sihir. Orang tertipu, tersihir dengan penjelasan. Maksudnya sihir itu adalah memberikan pengaruh. Jadi kalau orang itu pandai bicara, pandai ngomong itu biasanya orang terpengaruh. Makanya orang-orang penjual di pasar itu mana ada orang diam seribu bahasa. Orang-orang yang jualan di pasar pasti pada yang ngomong. Ya enggak? Orang yang jualan di pasar, jualan pakaian, jualan buah-buahan, jualan makanan, pandai ngomong enggak mereka? Pandai ngomong. Coba kalau mereka diam semuanya, enggak laku jualannya. Karena pandai ngomong, orang terpengaruh. Nah, seperti itu pula hizbiyun ahlu bid'ah wad dhalal, mereka juga ada yang pandai ngomong, pandai bicara, sehingga sesesat apapun, sebatil apapun, pengikutnya pasti ada. Coba antum ingat-ingat, dulu di Indonesia ada orang perempuan ngaku nabi. Ya kan, perempuan ngaku nabi. Sudah sesat dan enggak mungkin nabi kok perempuan, bukan orang Arab lagi. Itu pun pengikutnya ada enggak? Ada, bayangkan itu. Dajjal akhir zaman. Sudah dijelaskan Dajjal musuh kaum muslimin, musuh kaum mukminin. Itu pun pengikutnya ada enggak? Ada, bayangkan itu. Menunjukkan bahwasanya ma min mubtilin illa walahu atsba. Tidak ada pelaku kebatilan, penyeru kebatilan melainkan pasti dia punya pengikut. Nah, itu yang kita perlu waspada situ. Nah, asar tadi kalam Al-Auza'i diriwayatkan oleh Imam Al-Ajuri dalam kitab Asy-Syari'ah. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah, barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi. Al-hassu ala ta'allumil aqidah sahihah. Halaman yang ke-14 itu.
Bagian atas, dorongan serta motivasi untuk mempelajari akidah yang benar. Dorongan atau motivasi untuk mempelajari akidah yang benar. Pantunnya, qala Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zuquri atsabahullah, qultu khudha bi kalamin sha'ibin la tukhalifha idza rumta dhafar. Artinya, aku katakan, kan diminta oleh apa? Sekelompok. Nah, barakallahu fik, orang tadi ya diminta untuk apa? Untuk menyusunkan pantun berisikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kata beliau, qultu, aku katakan, khudha, ambillah akidah tersebut bi kalamin sha'ibin, dengan ucapan yang benar. La tukhalifha, jangan engkau menyelisihinya, idza rumta dhafar, apabila engkau sudah mendapatkan kejayaan. Dalam artian berhasil atau sukses, ataukah kamu sudah punya keutamaan, punya kedudukan, jangan berpaling dari akidah tersebut. Karena biasanya orang itu kalau sudah masuk dalam lembaga, parlemen atau partai, sudah sukses, dia punya jabatan dan kedudukan, biasanya yang dulu dia istiqomah di atas sunnah luntur. Itu banyak terjadi itu. Seperti yang kita saksikan, nah di awal permulaan datang dari Damas dulu, namanya Dzulqarnain, itu luar biasa kalau datang dulu. Wah, pakaiannya syar'i, masya Allah, tasawul haram, kemudian agama menyawa nggak boleh, debat sama orang-orang WIW Wahda Islamiyah waktu itu, debat luar biasa. Tapi dengan berjalannya waktu, karena dunia, harta, ya kan, UUD ujung-ujungnya duit, ya kan, akhirnya lama-lama luntur, ikutlah sekarang malah ikut masuk dalam apa, semacam lembaga atau MUI tadi, MUI Makassar. Nah, disitulah mulai ditanggalkan pakaian yang syar'i. Celananya celananya cingkrang tapi kayak pantolon itu, pecinya sudah berubah menjadi nasional. Bayangkan itu. Jadi kalau para ulama menyebutkan, barang siapa yang masuk ke pintu-pintu pemerintahan itu biasanya itu hilang istiqomahnya. Karena kalau masuk pintu pemerintahan harus naati mereka gitu loh. Kecuali kalau orang di pemerintahan tobat kembali ke kita, nah itu bisa kita arahkan. Tapi kalau kita masuk dalam pemerintahan jangan. Apalagi masuk dalam parlemen, lembaga atau yang semisalnya. Dan biasanya orang-orang hizbiyun kalau pengikutnya sudah mulai banyak, diincar oleh parpol. Paham ya? Parpol itu partai politik, ya kan? Diincar oleh mereka, nanti dijadikan apa? Dijadikan barakallahu fik, dikasih janji-janji agar memenangkan apa? Calonnya. Nah, ujung-ujungnya seperti itu. Padahal udah tahu hukum pemilu bagaimana. Hukum demokrasi bagaimana, tapi gara-gara fulus tadi, gara-gara apa? Ujung-ujungnya duit tadi, UUD tadi, udah. Kalau enggak istiqomah berbahaya sekali. Allahumma sallim. Naam. Kita lihat di sini. Qala asy-syarih Syekh Abdul Hamid Az-Zuquri atsabahullah, qultu mujiban lahu, aku katakan sebagai jawaban untuknya, khudha ay khudh hadhil aqidah, ambillah keyakinan ini. Bi kalamin sha'ibin, dengan ucapan yang benar, ay ma'khudun minal kitab was-sunnah, yaitu ucapan yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Li'anna shawaba fihima wa fima ajma'al salaf, dikarenakan yang benar itu adalah yang ada pada Al-Qur'an was sunnah dan yang ada pada perkara yang disepakati oleh para salaf. Para salaf itu siapa sih? Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, itu para salafun as-salih. La tukhalifha, jangan engkau selisih akidah tersebut. Li'annaha ad-dalil as-sabit min kitabi rabbina wa min sunnatin nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Lihat itu. Kenapa kok nggak boleh kita menyelisih? Dikarenakan itu adalah dalil yang kokoh dari Al-Quran dan dari sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala wasallam. Jadi membangun agama ini dengan dalil, bukan dengan logika. Ma'rifatul dinil islami bil adillah. Mengenal agama Islam dengan apa? Dengan dalil-dalilnya. Untuk per individu nggak dituntut menghafalkan dalil kalau dia belum mampu. Tapi pastikan yang dia amalkan itu ada dalilnya. Paham ya? Kita di awal permulaan dulu nggak tahu dalilnya. Isbal haram, langsung kita potong. Ya kan, sirwalnya kita potong, kita pendekkan sampai di atas mata kaki. Bagi akhwat pakai pakaian syar'i bercadar wajib misalkan. Dalilnya nggak tahu awal mulanya. Tapi setelah lama-kelamaan berjalannya waktu, kita tahu dalilnya. Ternyata apa? Amalan yang kita lakukan pastikan ada landasan dalilnya. Dah itu ada. Untuk menghafalnya ya kembali ke masing-masing. Karena nggak setiap orang langsung hafal dalilnya, tapi dalilnya ada gitu loh. Itu yang kita inginkan. Makanya orang hizbiyun al-bidah itu kalau ngajak-ngajak Ahlussunnah dikit-dikit dalil itu. Jadi kalau kita minta dalilnya mana? Dikit-dikit dalil katanya. Allahul musta'an. Mereka mengira kita nuntut mereka hafal dalil. Bukan itu yang kita tuntut. Tapi amalan kalian tuh ada nggak dalilnya gitu loh. Kan itu yang kita tuntut. Ada dalilnya nggak kalian beramal itu? Seperti itu. Nah, Allahul musta'an. Kita lihat sini. Waqad qala Allah azza wa jalla, sungguh Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, dan apa saja yang Rasulullah bawa pada kalian ambillah.
kerjakanlah, lakukanlah. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang-orang yang mereka menyelisih perintah Allah atau perintah Rasulnya akan ditimpa padanya fitnah. Menyelisih perintah Rasul, menyelisih syariat Rasul akan ditimpa padanya fitnah, ujian, balak, petaka, atau ditimpa pada mereka adab yang pedih. Allahumma salim, lihat itu. Jadi jangan sampai barakallahu fiik mundur ke belakang, wal iyad billah. Idza rumta idza talabta wabtaghita. Kalau kamu sudah mencari keselamatan, jangan selisih akidah yang benar. Talabta itu mencari, ibtaghaita juga mencari. Jadi kalau kamu mencari akidah yang benar dan mendapatkannya, jangan kamu selisihi. Paham ya? Kalau kita selisih berarti mundur ke belakang gitu loh. Sudah tahu dalilnya kita langgar. Sudah tahu tasawul minta haram, dia malah open donasi. Ya kan? Sudah tahu gambar mau nyawa haram, malah selfie. Misalkan. Itu kan penyelisihan yang sangat berbahaya. Allahul musta'an. Az-zafar, an-nasr wal 'izz wa tamkin. Dikit lagi ya. Az-zafar itu adalah an-nasr, pertolongan, al-'izz, kemuliaan, wa tamkin, kemapanan. Jadi kalau ingin mencari kemapanan, mencari pertolongan, mencari kemuliaan, ikuti akidah yang sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu maksudnya gitu. Wa nahwu dzalik, dan semisal itu. Id anna dzafara wan nasra yalhaquhum. Karena maksudnya adalah apa? Maksudnya bahwasanya az-dzafar, yaitu keberhasilan, keselamatan dan pertolongan itu yalhaquhum, mengikuti mereka yang apa? Yang berakidah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." Sesungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan nanti kelak di akhirat. Wa fi Musnad Ahmad, dalam Musnad Ahmad, an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dari hadisnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, "Basyir hadil ummah bis sana' wal rif'ah wan nasr wat tamkin fil ard." Masyaallah. Artinya apa? Kasih kabar gembira umat ini dengan apa? Dengan kemenangan dan kedudukan tinggi dan pertolongan dan kemapanan di muka bumi ini. Tapi syaratnya, kalau ingin mapan, berkuasa, syaratnya adalah apa? Beramal amalan saleh dan beriman. Sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafa alladhina min qablihim." Artinya apa? Allah Ta'ala janjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramalan saleh akan diberikan apa? Kepemimpinan di muka bumi ini sebagaimana orang-orang sebelum kalian atau sebelum mereka dijadikan pemimpin. Modalnya dua, iman dan amalan saleh, bukan demonstrasi. Orang-orang itu ingin berkuasa demonstrasi, begal kekuasaan, kudeta, revolusi, itu nggak akan langgeng kekuasaannya. Pasti ribut aja pasti. Paham ya? Karena bukan termasuk amalan soleh demonstrasi dan bukan termasuk amalan iman demonstrasi. Paham ya? Nah, seperti itu. Allahul musta'an. Wa mafhumuhu anna man khalafa sunnah khasir. Maksudnya yang dipahami di sini, barang siapa yang berseberangan atau menyelisih as-sunnah itu akan rugi dan bangkrut. Jadi jangan pernah menyelisih as-sunnah. Kama qala ta'ala, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin. Sesungguhnya orang-orang yang mereka musuhi Allah dan Rasulnya, mereka itu berada di dalam kerendahan dan kehinaan. Wa inda Ahmad an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan di dalam Musnad Ahmad dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ila dzillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri." Lihat itu. Dan dijadikan kerendahan dan kehinaan bagi orang yang menyelisih perintahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau datang dalil dari Al-Qur'an was sunnah, maka sami'na wa ata'na. Enggak ada istilah kok enggak cocok dengan logika kita. Kok nggak cocok dengan zaman modern ini ya? Jangan-jangan ini keliru. Jangan-jangan ini berseberangan dengan apa yang kita pahami. Jangan. Pastikan akal kita tunduk dengan dalil. Jangan dalil ditundukkan dengan akal. Terbalik itu. Tapi bagaimana caranya akal kita tunduk dengan dalil? Karena ada perkataan sangat indah itu. Perkataan Imam Ibnu Qayyim dengan semakna, beliau mengatakan, ad-dalilu as-sahih atau al-aqlu as-sarih la yukhalifu ad-dalil as-sahih. Al-aqlu as-sarih la yukhalifu ad-dalil as-sahih. Artinya apa? Akal yang jernih, yang murni, belum tercampur syubhat itu tidak akan pernah berseberangan dengan dalil yang sahih.
Berarti kalau ada dalil sahih kok berseberangan, itu akalnya yang keliru. Akalnya yang kurang. Jangan-jangan cuma 50%. Paham ya? Tanyakan itu. Dalilnya sahih kok dia, kok nggak cocok ya? Jangan nyalahkan dalil, salahkan akalnya. Karena orang nakalaniun itu kalau penolakannya luar biasa. Dalilnya sahih dia tolak karena nggak cocok dengan logika katanya. Yang paling minimalnya janganlah ditentang dalil yang sahih tadi, walaupun dia belum bisa ngamalkan. Contohnya biasanya mereka tolak hadis apa? Hadis dzubab itu, lalat yang masuk dalam air atau dalam gelas itu. Itu hadisnya sahih itu. Kalau mau minum, dicelupkan itu lalat. Karena salah satu sayapnya itu ada obatnya, satunya ada penawarnya. Nah, kata mereka nggak masuk logika, masa suruh ngecelupkan? Kita katakan itu kalau mau diminum. Kalau nggak mau diminum, dibuang langsung boleh, gitu loh. Paham ya? Dan ketika celupkan itu pun minumnya tanpa lalatnya. Lalatnya dibuang itu lalatnya, bukan dicelupkan kemudian minum sama lalatnya, bukan. Lalatnya dibuang, baru dia minum. Nah, logika mereka nggak masuk. Mungkin masa lalat warna hijau loh. Lalat warna hijau tahu kan? Yang lalat besar itu. Kaitannya bukan masalah hijau atau hitam atau kecil atau besar, bukan. Dalilnya sahih. Kalian nggak boleh nolak dalil itu. Kalau kalian nggak mau minum ya udah, tapi jangan menyalahkan dalilnya. Selesai. Itu perintahnya bukan untuk minum. Kalau mau minum, mau dikonsumsi, celupkan dulu. Karena salah satu sayapnya itu ada obatnya, satunya ada penawarnya. Setelah itu pun celupkan dibuang. Itu kalau mau diminum, dibuang langsung nggak ada larangan. Yang keliru itu mereka nolak dalil tadi. Ini nggak masuk logika ini. Secara kedokteran banyak bakteri ini. Dan gini macam-macam logikanya menolak dalil yang sahih. Itu keliru. Wallahu a'lam bishawab, ini yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi anda pribadi dan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.